Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Silabus 14 kelas Manajemen Pemasaran B, Prodi Manajemen dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang permasalahan UKM. Ini merupakan mata kuliah koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami, SEMM. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri Niputu Eka Yasinta, absen 29, dan teman saya Rizky Sepdian, absen 16. Dan jangan lupa di follow IG kami ya teman-teman. Adapun materi dari kelompok kami yaitu permasalahan UKM. Nah, di video kali ini kami akan membahas 3 sub materi. Yang pertama yaitu sifat permasalahan, yang kedua yaitu macam permasalahan yang dihadapi UKM, yang ketiga yaitu bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah tingkat identitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa tidak hanya menurut jenis produk pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar serta, antar sektor atau subsektor, atau jenis kegiatan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Beberapa ada masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti 1. Keterbatasan modal kerja dan investasi. 2. Kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. 3. Keterbatasan teknologi. 4. SDM dengan kualitas yang baik, terutama manajemen dan teknisi produksi. 5. Info khusus mengenai pasar. 6. Kesulitan dalam pemasaran, termasuk manajemen dan teknisi distribusi. Secara alami ada beberapa permasalahan yang bersifat intern, sumber di perusahaan, sedangkan lainnya lebih bersifat eksternal, sumber di luar perusahaan atau di luar pengaruh perusahaan, sedangkan lainnya lebih bersifat eksternal, sumber di luar perusahaan atau di luar pengaruh perusahaan. 2 masalah eksternal yang oleh banyak pengusaha kecil dan menengah dianggap paling serius adalah keterbatasan akses ke bank dan distorsi pasar, output maupun input, yang disebabkan oleh kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah yang tidak kondusif, yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam permasalahan UKM. Nah, di sini macam permasalahan UKM terdiri dari 2, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Nah, yang kedua yaitu ada kualitas sumber daya manusia atau SDM. SDM ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Yang kedua mentalitas pengusaha UKM. Yang ketiga kurangnya transparansi. Adapun di sini faktor eksternalnya yaitu yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya, serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Yang kedua yaitu di sini terbatasnya sarana dan prasarana. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak cepat berkembang dan kurang mendukung. 3 yaitu ada pungutan liar. Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.
keempat yaitu implikasi otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Yang kelima yaitu implikasi perdagangan bebas. Bagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Yang keenam yaitu ada sifat produk dengan ketahanan pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. Yang ketujuh yaitu terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Yang ke-8 yaitu terbatasnya akses informasi. Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Arah kebijakan UKM. Arah kebijaksanaan pengembangan UKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam garis-garis besar haluan negara GBHN tahun 1999 hingga sampai tahun 2004. Pedoman kebijaksanaan negara ini menggaris bawahi 28 butir mengenai arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional periode tahun 1999 hingga sampai 2004. Rangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, Mengekop dan UKM 2000, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu pesaing yang adil, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kehadiran prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memperdayakan UKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Yang ketiga, kebijakan peningkatan kapasitas KUKM yang bertujuan untuk membuat KUKM mampu untuk bersaing pasar bebas dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Ada struktur pemerintahan. Satu, pada tingkat nasional, Konstitusi 1945, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih sekali 5 tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR, yang termasuk parlemen dan otoritas tertinggi negara. Presiden dapat menunjuk anggota-anggota MPR dan membentuk kabinet dan sejumlah menteri yang terdiri dan beberapa menteri negara non-departemen dan menteri-menteri yang mengepalai departemen-departemen pelaksanaan pemerintah adalah presiden dan kabinet, sedangkan penguasa legislatif di Indonesia adalah tangan Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR. Baik, di sini ada struktur pemerintah secara garis besar dapat dibagi ke dalam 3 elemen utama: pembuatan kebijaksanaan dan koordinasi, manajemen dan pelaksanaan fungsi-fungsi oleh departemen-departemen, perwakilan kunci yang bertanggung jawab untuk setiap elemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembuat kebijaksanaan dan koordinasi, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada departemen-departemen, yang keempat ada menteri-menteri negara, yang kelima ada badan-badan pelaksana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur pemerintahan. Yang kedua yaitu pada tingkat regional. Berdasarkan UU Nomor 22 1999, bupati atau wali kota ditentukan oleh DPRD kabupaten atau kota dan harus disetujui oleh presiden bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada DPRD. Setiap macam kebijaksanaan daerah yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota harus disetujui oleh DPRD. Oleh karena itu, peranan DPRD adalah untuk menguasai pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan-peraturan daerah yang disetujuinya.
Nah, di sini ada pun 2 pertanyaan untuk teman-teman. Yang pertama yaitu sebutkan masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah. Yang kedua, apa saja faktor internal yang mempengaruhi permasalahan UKM. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari kami, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, kesimpulan dari materi kami di sini adalah bahwa bentuk kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut kepada usaha kecil menengah atau UKM adalah hal yang sangat penting. Jika kebijakan yang diterapkan kepada UKM baik dan implementasinya berjalan lancar dan dapat diterima oleh pelaku UKM, maka akan membuat UKM tersebut semakin berkembang dan tentunya dapat menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Nah, sampai di sini dulu ya video dari kelompok 7. Semoga bermanfaat materi dari kelompok kami dan kami akhiri dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.